Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas keamanan komputer untuk minggu ketiga. Nah, untuk minggu ketiga ini kita akan membahas tentang hijacking. Jadi tujuan utamanya ya mengambil alih, menyusup ke dalam sistem komputer dengan menggunakan bug, memanfaatkan bug yang berjalan pada komputer tersebut. Nah, salah satu teknik yang paling terkenal adalah buffer overflow. Ini selalu kejadian ya, buffer overflow ini pernah terjadi juga di Windows, tapi rata-rata karena ada bolong di sistem, di aplikasi yang berjalan, di service aplikasi yang berjalan. Bisa, kalau Anda tahu SSH, sepertinya juga pernah ada buffer overflow tapi sudah di patch. Terus Windows juga pernah bisa di bajak karena menggunakan jadi kalau service telnetnya jalan, itu kalau bisa masuk lewat telnet terus di buffer overflow, terus hacker bisa masuk ke ininya, ke sistemnya. Nah, tapi kalau sekarang sebenarnya kalau buffer overflow itu mungkin bisa ditemukan pada aplikasi yang baru, tapi kalau sekarang biasanya sudah ada yang mengawasi, terus dilaporkan dan biasanya sudah langsung di bugfix oleh eh, vendor OS-nya, vendor operating systemnya, atau vendor atau developer apps-nya. Biasanya begitu. Jadi sudah eh, langsung di patch dan langsung diatasi biar biar tidak bisa dilakukan buffer overflow lagi gitu. Nah, sedangkan tapi basicnya masih sama ya, basicnya masih sama. Jadi Anda silahkan nanti membaca. Di sini ada dua file PDF ya, nah di sini ada dua file PDF, hijacking 1 dan hijacking 2. Ini adalah pengertian apa itu hijacking, faktor-faktornya dan segala macam. Kemudian yang kedua ini adalah buffer overflow-nya. Jadi kegiatan buffer overflow-nya, faktor-faktor apa yang di buffer overflow, yang di crash-kan, terus yang bisa disusupi gitu. Nah, ini adalah silahkan dibaca saja dulu. Ini adalah apa? Dasarnya, basicnya untuk Anda mengerti nanti kira-kira ada gambaran ketika melakukan praktikum buffer overflow. Oke ya, ini yang pertama. Nah, ini dibaca sih. Kemudian di bagian praktek, jadi nanti saya akan langsung praktekkan saja. Karena kalau kebanyakan teori kan malah bingung ini sebenarnya barang apa. Nanti kita coba langsung praktekkan. Kemudian di sini ada video pembahasan. Nah, ini prakteknya saya ambil dari video ini, terus saya cobakan. Kemudian panduan detailnya di sini. Ya, tapi ini karena videonya kepanjangan, jadi langsung saja kita coba langsung ke hasilnya. Nah, di sini hasilnya sudah saya siapkan exploitnya dan server apps yang memang sengaja bolong. Jadi ini adalah apps ya, anggap aja ini apps yang bolong yang bisa di buffer overflow gitu. Jadi ini dia menjalankan service nanti kita bisa remote, terus kita bisa buffer overflow untuk bisa masuk ke dalam sistem Windows-nya. Nah, jadi ini yang vulnerable servernya ini jalankan di Windows. Kemudian untuk exploitnya jalankan di VM, yang untuk menyerang. Saya VM-nya menggunakan Kali Linux karena di Kali Linux sudah banyak tool yang bisa dipakai untuk sudah ada exploit yang dipakai untuk buffer overflow juga. Jadi lebih mudah. Jadi sudah langsung ke install, nggak perlu menginstal lagi.
Atau kalau mau pakai yang lain juga silahkan saja mau pakai server yang lain. Oke ya, ini langsung saya jalankan. Pertama yang vulnerable server ini saya jalankan. Sebenarnya kalau vulnerable server ini menjalankannya menggunakan command line, tinggal vulnerable.exe. Nah, begini. Nah, ini dia membuka port 999 defaultnya. Terus kalau nah ini dia sudah siap menerima koneksi. Kita cek dulu koneksinya apakah sudah bisa terhubung menggunakan Kali Linux ya. Ini saya contohkan menggunakan Kali Linux. Ya ini. Nah ini terus oke. Kita coba pakai NC aja. NC terus IP-nya 192. Kebetulan saya IP Windows-nya 168.741. Nah, nanti silakan Anda menyesuaikan IP-nya sesuai dengan IP masing-masing ya. Ini portnya ada 9999. Nah, ini dia sudah masuk. Nah, ini adalah Kali Linux-nya sudah masuk ke vulnerable servernya. Tapi ini sangat jarang bisa terjadi, sangat jarang sekali terjadi di kejadian nyata tanpa password. Biasanya pasti ada passwordnya biasanya. Nah, itu harus masuk pakai password dulu. Nah, tapi kita tidak bahas ke passwordnya. Kita karena yang kita praktekkan adalah bagaimana melakukan buffer overflow-nya. Gitu ya. Terus kalau sudah, ini berarti sudah bisa connect ya. Ini sudah bisa connect ke server Windows-nya yang menjalankan server yang vulnerable. Menjalankan app server yang vulnerable. Nah, ini kita exit dulu aja. Nah, berikutnya saya tinggal menjalankan exploit-nya. Oh, sebelumnya yang dijalankan adalah ini. Bentar, saya perhatikan dulu cara menjalankannya. Menjalankan Metasploit-nya. Nah, yang kita pakai adalah MSF console. Ini sudah ada di Kali Linux. Enter. Nah, dia menjalankan Metasploit framework. Nah, ini untuk listen ke untuk listen ke aktivitas exploitnya, aktivitas buffer overflow-nya. Nah, terus yang perlu dilakukan adalah use multi-handler. Ketik use multi-handler, enter. Kemudian set payload Windows Metapletter /reverse/_tcp. Nah, ini dari mana parameter-parameter ini? Parameter-parameter ini adalah parameter yang digunakan ketika menggenerate exploit code. Nah, nanti silakan Anda melihat video panduan atau membaca panduan dari link yang sudah diberikan. Nah, ini kita tinggal memasukkan saja. Terus lhost, nah, sekian. Lport itu 44. Nah, kalau host itu ETH0 itu sesuaikan ya, nanti sesuaikan dengan ini, dengan host Anda masing-masing. Kalau ini saya hostnya ETH0. Nah, device-nya ETH0, jadi sesuaikan. Kalau port 444 karena waktu menggenerate Metasploit-nya itu menggunakan port 444. Oke, ini sudah ya, terus tinggal run. Nah, dia ini
listen ke port 444. Listen ke port, dia listen port 44. Jadi ketika kita nanti menjalankan buffer overflow di sisi kali Linux-nya, dia langsung ditangkap oleh Metasploit-nya, datanya. Kira-kira begitu langkah jalan-jalannya. Tadi saya sudah punya exploit-nya, terus tinggal menjalankan exploit-nya menggunakan Python 3 exploit-nya, exploit.py. Jalankan. Terus kalau kita cek di sisi Windows-nya, nah ini dia sudah connect, receiving client connection, dan ini sudah di overflow sama si sistem, sama si exploit-nya maksudnya. Kemudian, nah sedangkan kalau kita lihat di sisi kali Linux-nya yang tadi listen tadi, dikasih lihat ini, dia langsung sudah selesai dijalankan exploit, langsung ditangkap sama si exploit-nya, Metasploit console-nya. Nah, di sini ini sudah berhasil masuk ke sistem Windows-nya. Jadi kalau kita lihat sysinfo, nah ini yang kebaca adalah sysinfo Windows-nya. Kemudian apa ya? Komennya apa? dir. Nah, ini adalah folder dir yang kita punya. Nah, ini sudah admin ya. Jadi kita bisa masuk ke sistem 32, terus kita bisa lihat passwordnya, dan seterusnya dan seterusnya begitu. Tapi kalau di Windows mungkin ketika kita menjalankan buffer overflow, defaultnya tidak akan bisa karena sudah ada firewall di Windows-nya, jadi dia tidak bisa mengeksekusi data ininya. Ada protection-nya, jadi tidak bisa, data overflow-nya tidak bisa dieksekusi. Data payload-nya tidak bisa dieksekusi. Kita bisa lihat di sisi Windows-nya, kalau misalnya Anda menjalankan buffer overflow belum berhasil, itu bisa dilihat di sini, di Windows Security. Nah, ini Windows Security, ceknya di sini, settingnya. Nah, mungkin kalau misalnya belum bisa menjalankan buffer overflow, protection-nya dimatikan aja. Antivirusnya atau protection-nya dimatikan aja. Kalau misalnya ada antivirus, dimatikan dulu, atau kalau ada misalnya ada Windows Firewall, dimatikan dulu. Nanti terus coba dijalankan lagi buffer overflow-nya. Nah, begitu ya. Oke, itu pertama ya. Ini kan kita menggunakan vulnerable server. Terus kalau mau melihat apa yang terjadi ketika kita melakukan buffer overflow, kita bisa menjalankannya menggunakan Immunity, nama filenya, nama apps-nya Immunity Debugger. Nah, ini jadi ketika tadi ya kita cobakan menggunakan langsung command line menjalankan vulnerable servernya. Tapi kalau kita mau mendebug seperti yang ada di video di YouTube yang saya berikan linknya tadi, dia menggunakan Immunity Debugger. Nah, silahkan nanti linknya juga bisa di-download, akan saya tambahkan, bisa di-download. Dia menggunakan ini, open, terus menjalankan vulnerable servernya. Nah, ini sudah jalan, ini sudah buka, kemudian tinggal klik run. Nah, jadi ini posisinya nanti akan sama seperti
akan sama seperti vulnerable server yang kita jalankan tadi di command line. Cuma bedanya nanti di sini bisa kelihatan ketika kita melakukan buffer overflow. Nah, jadi ketika saya ulangi lagi, kita coba lagi ya buffer overflow yang kedua kali. Ini harus diulangi dulu. Ulangi dulu. Jalankan ulang vulnerable servernya. Terus di Python exploit. Nah, ini ditunggu sebentar, masuk. Sedangkan di sisi apa? Di sisi debuggernya, di sisi Windowsnya nanti kelihatan seperti ini, gitu ya. Nah, oke, demikian saja untuk panduan buffer overflow dan panduan dan praktek buffer overflow. Nanti silahkan Anda coba jalankan sama seperti yang saya kerjakan ini. Coba saja dulu. Terus nanti silahkan mengerjakan tugas yang akan diberikan. Para hacker ya, jadi hacker yang black hat itu dia mencari, salah satu caranya yaitu melakukan buffer overflow. Jadi mencari kelemahan program, disimulasikan, simulasi menggunakan debugger ini, dia debug programnya, terus dia jalankan, dia cari bolongnya di mana. Gitu. Dia cari bisa nggak, kira-kira pertama bisa nggak di buffer overflow, atau nanti bisa mencari cara-cara yang lain. Gitu ya. Nah, nanti sedangkan untuk bagaimana bisa ketemu skripnya, script exploitnya tadi. Nah, ini dari mana? Itu silahkan Anda cek videonya. Oh iya, satu lagi, silahkan ini ya. Ini adalah soketnya, soket yang di dalam scriptnya Anda ganti IP-nya dengan IP sasaran, IP Windows masing-masing atau IP sasarannya. Kemudian 99 ini portnya. Kalau Anda bisa menjalankan juga port menggunakan port yang lain, silahkan, terserah saja. Tapi kalau defaultnya 9999. Gitu. Nah, sedangkan ini adalah exploitnya. Exploitnya sudah dalam bentuk bahasa assembly ya, bahasa mesin yang bisa dibaca oleh mesin. Kemudian yang lain-lainnya ini Anda bisa melihat panduan video, dapat nilainya dari mana itu bisa dilihat dari panduan video. Dan ini maksudnya apa? Kemudian ini terus offset itu maksudnya apa, itu silahkan dilihat dari panduan video yang sudah diberikan. Jadi silahkan diikuti saja. Nah, di sini saya cuman memberitahu cara menjalankan exploit yang sudah jadi. Ya. Jadi biar bisa langsung kelihatan. Oke, demikian panduan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah ditonton, dan semoga bisa dicoba dan dipahami. Kalau misalnya ada error ketika menjalankan atau masih gagal, nanti silahkan bisa WA atau message seperti biasa ke saya, nanti biar kita lihat bersama masalahnya di mana. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.